Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore yang bercucuran rahmat Allah ini. Kita bisa hadir di masjid, salah satu rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka mengkaji asma-asmanya. Mudah-mudahan mulai dari niat kita sampai upaya kita ke sini, juga kembalinya kita ke tempat masing-masing, dinilai sebagai amal soleh kita yang diterima di sisinya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada asma Allah yang ke-49 menurut buku kecil ini, yaitu asma Allah Al-Khabir, di mana asma ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim misalnya ayat ketiga, dan sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang asbab nuzulnya. Begitu pula berkenaan dengan Sayyidah Hafsah atau Ummul Mukminin Hafsah, begitu pula berkenaan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sempat juga kita bahas sedikit, berhenti di ayat ini seingat saya. Kemudian Al-Khabir di sini dikatakan adalah zat yang ilmunya mencakup segala hal, termasuk hal-hal yang detail dan spesifik yang tersembunyi bagi manusia. Baginya sangatlah tampak. Zat yang mengetahui semua perkara dan mengenal segala sesuatu secara rinci. Al-khibrah dalam bahasa Arab berarti pengetahuan tentang sesuatu dan pemberitahuan tentang hakikatnya. Juga di sini berarti bisa ditambahkan sebagai pengalaman. Al-khibrah adalah pengalaman. Juga sebagai tambahan bahwasanya
Al-Khabir berasal dari kata al-khabar. Apa khabar? Kabar. Artinya Allah punya kabar tentang segala makhluknya. Oh, si Torik sedang berada di ABM. Oh, si Fulan sedang berada di... Allah punya kabar tentang itu semua. Maha mengetahui. Ya. Gerak-gerik kita, ya, dan juga tindak tanduk kita. Makanya Al-Khabir juga berarti berdasarkan keterangan singkat ini adalah zat juga yang maha berpengalaman dan tidak melalui tes-tesan atau percobaan observasi ataupun apalah namanya. Allah tidak butuh itu semua. Makanya bertentangan juga dengan asma Allah ini adalah teori kafir dari si Darwin yang menyatakan manusia mengalami evolusi berasal dari kera. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menanggapi tentang ini, berarti yang ngomong itu dari kera. Ya, kalau kita tentunya pertama tidak terima dikatakan dengan ucapan atau teori tersebut karena bertentangan dengan Al-Quran, dan yang membenarkan teori tersebut, ya, kata Syekh Utsaimin, adalah kafir, murtad, karena mendustakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia. Berarti sekian puluhan ayat itu didustakan dengan membenarkan teori seorang Yahudi yang kafir bernama Darwin. Kalau satu ayat saja didustakan dalam Al-Quran, bagaimana dengan puluhan ayat yang menjelaskan asal-usul manusia dengan rincinya, dari mulai Adamnya, kemudian Hawanya, kemudian Isanya yang lain sendiri, kemudian segenap manusia. Semuanya itu disebutkan oleh Allah dalam berbagai ayat. Ya. Semua ayat itu kemudian didustakan, ya berarti hukumnya orang tersebut, ya, jika tentunya dilandasi dengan pengetahuan apalagi, adalah keluar dari lingkaran Islam karena menolak ataupun mendustakan beragam ayat yang telah memberitakan tentang asal muasal penciptaan. Sampai puluhan ayat Allah sebutkan hal ini agar kita itu tidak pakai nyari, tidak pakai bingung, ya, mencari tahu tentang asal muasal ciptaan kita. Allah sudah kabarkan, ya. Kita tinggal sami'na wa ata'na, kita tinggal membenarkan, ya. Kemudian di sini juga Al-Khabir berarti zat yang memberitahu, yaitu berbicara tentang kabar segala sesuatu, yang mengetahui bagian yang tersembunyi dan terlihat dari makhluknya, juga yang mengabarkan segala yang dikehendakinya dengan ilmunya. Zat yang mengetahui apa yang sudah terjadi. Khabirun, sudah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi, jika sudah terjadi, dan bagaimana akan terjadi bila ditakdirkan terjadi. Ini kalimat, ya, yang detail sekali. Allah Maha mengetahui tentang perkara-perkara yang telah terjadi di alam semesta ini, mencakup seluruh makhluknya, ya, tentang Adam yang telah meninggal, kemudian nabi-nabi yang sesudahnya juga meninggal, kemudian makhluk-makhluk yang sudah punah juga
Allah khabirun, punya kabar tentang itu semua, lengkap, laporan filenya semuanya lengkap. Dan sedang terjadi bahwa sekarang kita yang hadir ini hidup, Allah Maha mengetahuinya, juga yang di luar sana, juga yang jauh, semuanya, yang di planet buminya atau di planet lainnya, semuanya itu Allah khabirum bihim. Allah mengetahui detailnya dan juga apa yang akan terjadi alias belum terjadi, ya, tentang kiamat yang sudah Allah tentukan, karena Allah pula yang menentukan kapannya. Kemudian ya juga tentang kematian kita di mana, itu juga tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Jika sudah terjadi dan bagaimana terjadinya, tentang maut seseorang misalnya, apakah dijemput ajal dengan cara yang normal, ataukah sakit, ataukah kecelakaan, ataukah apa, semuanya itu juga sudah Allah Subhanahu wa taala khabir tentangnya. Kemudian juga dan bagaimana akan terjadi bila ditakdirkan terjadi. Jadi semuanya menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu tok palu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana sesuatu itu akan terjadi di alam ciptaannya. Kemudian di sini disebutkan juga dialah yang memberitahukan segala sesuatu yang lalu, yang akan datang, akibatnya dan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ya. Karena berbeda dengan makhluk, kita punya prediksi, punya hitung-hitungan, bisa mengira-ngira, akan tetapi tidak sedikit yang meleset. Bahkan ada hal-hal yang tak terduga, bahkan akibatnya pun juga tidak terduga. Namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya sudah terdeteksi, semuanya sudah terbukukan juga. Tiada sesuatu pun yang terlewatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar. Bahkan ya, yang kecil di mata kita, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, tanpa harus pakai mikroskop ataupun alat pembesar, ya, kaca pembesar. Semuanya terlihat dengan jelas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Juga tidak ada sesuatu pun yang berlangsung dan terjadi di alam semesta melainkan dengan ilmunya. Ya. Baik makhluk hidupnya, manusia, binatang maupun hewannya, tumbuhannya, tidak juga makhluk atau benda matinya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bongkahan batu yang akan jatuh, tanah yang akan longsor, salju yang akan menggelinding, semuanya ya, Allah mengetahui dengan ilmunya. Tidak ada satu atom pun yang bergerak dan yang diam melainkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang dimaksud tentunya adalah dengan benda-benda langit, karena bagian dari makhluk Allah dan ciptaannya. Juga Allah mengetahui seluruh perbuatan manusia yang lalu, yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Semuanya itu akan Allah hisab dan Allah akan membalasnya.
Asma Allah Al-Khabir di sini juga menunjukkan kepada zat Allah dan sifatnya serta ilmu yang mutlak baginya. Maka dengan keterangan singkat ini, mampukah manusia yang kecil, yang kerdil ini menyembunyikan sesuatu dari Allah, apalagi sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang negatif, sesuatu berupa kecurangan dan dosa? Tentu tidak ya. Kalau misalnya anak sekolah bisa mengelabui gurunya, kemudian menyontek, wajar, manusia ya kan, dikelabui. Akan tetapi tidak ada ceritanya yang demikian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang menutupi aib barang dagangannya, cacat dagangnya, bisa mengelabui pembeli atau konsumennya, akan tetapi juga tidak ada ceritanya bagi Allah. Mereka yang berkuasa kemudian menindas ya, yang di bawah kekuasaannya, itu juga ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terlewatkan kelak dalam hisabnya. Semuanya terdeteksi oleh Zat Al-Khabir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita juga mereka, yaitu manusia pada umumnya, hidayah, petunjuk, dan membuka pintu taubat bagi semua hambanya. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun manfaat beriman kepada asma Allah Al-Khabir ini banyak sekali tentunya. Di antaranya di sini adalah yang pertama, istiqomah dalam menaati Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau sudah seperti tadi kita ketahui, kita resapi, maka ini juga akan menjadi penggugah bagi kita untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ketaatan kepadanya, dalam menjauhi atau meninggalkan larangannya. Karena Allah mengetahui semua rahasia yang disembunyikan, yang kecil ya, yang tampak maupun yang besar, semuanya sama di sisi Allah, tidak ada beda. Kemudian yang kedua, ridha akan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya dalam segala urusan kita, tunduk dan berserah diri kepada Allah ya, kepada syariat aturannya dan juga takdirnya ya. Ridha, kita akan rela dengan keputusan Allah karena Allah Al-Khabir. Seperti tadi sempat disinggung bahwasanya boleh jadi kita menghitung, memprediksi dan memprediksi, akan tetapi perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih jitu, jauh lebih tepat daripada ya, kalkulator ataupun komputer kita. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang benar, karena Allah la Al-Khabir. Ketika kita hendak melangkah, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan langkah kita ini setelah ini, maka Allah Al-Khabir akan membimbing kita kepada yang terbaik untuk kita. Melihat tawakal kita kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ya, dari jalan yang tak terduga, baik itu solusi dari masalah problem kita, rezeki dari kesempitan yang ada pada kita,
ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian juga kita akan dibuat tunduk dengan Asma Al-Khabir ini serta berserah diri full kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada aturan syariatnya serta takdirnya. Pasrahkan juga takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena kepasrahan kepada takdir ini ya tidak akan muncul, tidak akan timbul kecuali dari iman kepada Allah, termasuk iman kepada asmanya Al-Khabir. Kemudian yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah itu termasuk ibadah hati yang paling agung. Ibadah hati yang paling agung. Kalau kita kepada pencipta, Sang Khalik, pencipta kita saja tidak berbaik sangka, lantas kepada siapa lagi kita berbaik sangka? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka berprasangka baik kepada Allah merupakan salah satu Al-Khabir, karena kita yakin bahwasanya apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah tentukan untuk kita adalah baik untuk dunia kita, untuk juga akhirat kita. Itu yang akan tertanam bagi seorang yang beriman kepada asmanya Al-Khabir. Kemudian yang keempat, mengintrospeksi diri, juga iman dan amal kita, hati dan juga watak perilaku kita, sehingga ada perbaikan diri. Karena seperti yang sempat disebutkan tadi, Allah sebagai Zat Al-Khabir tidak bisa dikelabui sebagaimana manusia ataupun perangkat elektronik ataupun ya, hal-hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi baginya apapun, sebagai Al-Khabir yang punya kabar, yang filenya lengkap tentang kita dan juga seluruh makhluknya. Maka dari itu hendaklah kita memperbaiki diri kita, iman kita dan juga amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Al-Khabir. Kemudian manfaat yang kelima di sini, berdoa dan bertawassul kepada Allah Jalla Jalaluh dengan asma Al-Khabir sebagai doa permohonan. Ya. Ketika kita menyelipkan asma Al-Khabir dalam dalam ungkapan doa kita, ya. Wahai Zat yang maha mengetahui atau maha mendeteksi perkaraku, mudahkanlah urusanku. Misalnya, ya Aliyu, misalnya ya Khabir, sahil umuri. Misalnya, wahai Zat yang maha tinggi lagi maha mendeteksi segala perkaraku, mudahkanlah. Doa semacam ini atau bertawassul dengan asma Allah Al-Khabir ini adalah tawassul yang dibenarkan, tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, ya. Juga doa ibadah dengan menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Dengan demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita selesaikan
pembahasan kita tentang asma Allah Al-Khabir. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Quddus, Zat yang Maha Suci. Asma ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali dalam Al-Quran. Asma ini sekali lagi juga disebutkan dalam sunnah. Ya, di sini kurang atau tidak tertulis bahwa asma Al-Quddus ini tercantum dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran 2 kali, pada surah Al-Jumu'ah, ya, yusabbihu lillahi ma fis sama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Naam, ayat pertama. Kemudian juga pada surah Al-Hasyr, ya, di akhir surah Al-Hasyr ayat 23 kalau tidak salah disebutkan, ya, asmanya Al-Quddus ini. Kemudian dalam As-Sunnah disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan di antara doa yang beliau panjatkan atau pujian yang beliau panjatkan dalam ruku dan sujudnya, dalam 2 rukun salat, ruku dan sujudnya, Nabi alaihi salatu wassalam membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Setelah tasbih, setelah tentunya ta'zim, Subhana Rabbiyal Azim di ruku, Subhana Rabbiyal A'la di sujud. Setelah itu beliau juga membaca doa Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Ini yang barangkali alpa dari banyak kaum muslimin bacaan ini. Dan Al-Quddus berarti zat yang maha suci dari segala aib, bersih dari segala keburukan dan kekurangan, karena Allah adalah zat yang maha agung lagi maha sempurna. Dan tidak ada yang mensucikan Allah seperti kaum muslimin mensucikannya. Yahudi, ya, melekatkan atau mengangkat Uzair sebagai putra Allah. Nasara menjadikan Isa sebagai juga putra Allah, menjadikan, ya, Trinitas. Sedangkan Muslim adalah kaum yang mensucikan Allah dengan apa-apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terlewatkan juga tadi bahwasanya akar katanya juga banyak disebutkan sebenarnya dalam Al-Quran. Al-Muqaddas atau Bait Al-Maqdis juga artinya sama, ya. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa saat menerima wahyu, Allah memerintahkan kepadanya untuk melepaskan sandalnya. Ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copotlah kedua sandalmu wahai Musa, sungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan. Begitu pula ketika Allah mensifati Baitul Maqdis. Kenapa disebut Baitul Maqdis?
rumah tempat menyucikan hamba dari dosa-dosa. Itu maksudnya. Rumah tempat mensucikan hamba, mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israel, kemudian mereka ingkari atau tidak taati perintah tersebut. Ya Bani Israel, adkhulu al-ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Wahai Bani Israel, masuklah ke negeri atau ke tanah yang telah Allah sucikan dan Allah tuliskan untuk kalian. Tapi mereka tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus artinya zat yang maha suci dari beristri, beranak, dan dari tandingan. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang paling pendek dan juga paling padat dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai zat yang tunggal, Allah di sini tidak menyatakan qul huwallahu al-wahid atau al-wahidah, naudzubillah. Agar apa? Pikiran kita tidak terkotori dengan apakah Allah itu laki-laki atau wanita. Tapi Allah katakan al-ahad. Kalau Allah katakan al-wahid, berarti pikiran kita akan lari atau terbang membayangkan Allah sebagai laki-laki. Begitu pula na'udzubillah ketika mengatakan al-wahidah. Makanya Allah tidak mengatakan kedua-duanya, tapi Allah katakan al-ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, bagaimana dikatakan Nasrani misalnya mensucikan Allah, sedangkan mereka mengangkat manusia biasa sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai juga Tuhan yang disembah. Isa sebagai manusia biasa dilahirkan, keluar dari jalan yang keluar darinya juga bersama darah nifas. Sedangkan darah nifas adalah suci apa najis? Kif Tuhan bersanding atau belepotan sesuatu yang najis? Makanya saya katakan tadi, tidak ada yang mensucikan Allah dengan kesucian yang benar kecuali Muslim. Kecuali Muslim. Ya. Baik. Makanya Allah katakan lam yalid wa lam yulad tentang dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan keturunan, tidak pula diperanakkan. Dengan demikian al-Islam atau at-tauhid itulah ya, Muslim yang benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesucian mutlak yang layak bagi ya, uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun manfaat kepada beriman kepada asma Allah Al-Quddus ini, yang pertama, menumbuhkan kecintaan dan pengagungan kepada zat yang maha suci. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya.
Makanya juga tidak ada yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penyucian seperti Ahlus Sunnah. Ketika kelompok di luar Ahlus Sunnah menyatakan Allah berada di mana-mana, apakah mereka mensucikan Allah? Hasya wallah. Justru mereka menjatuhkan martabat Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Karena kalau dinyatakan berada di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor. Berada di tempat yang kotor dari muka bumi ini ataupun yang lainnya. Dan ini bertentangan dengan asma Allah Al-Quddus. Pernyataan bahwasanya Allah berada di mana-mana adalah bertentangan dengan banyak tentunya hal prinsip dan baku dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk asma Allah Al-Quddus ini yang maha suci. Kemudian yang kedua, menyucikan Allah Jalla Jalaluhu baik firman-Nya Al-Quran maupun perbuatannya serta asma dan sifatnya dari segala cacat dan celah. Jadi firman Allah itu suci, kalamullah Al-Quran adalah suci, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pun suci, asma dan sifatnya pun adalah suci, bebas dari cacat dan celah. Melalui dua jalan di sini. Yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulnya dalam asma dan sifatnya, serta menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Itulah bentuk penyucian kita kepada Allah. Yang pertama, ketika kita hendak mensucikan Allah, maka Allah tetapkan untuk dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berdialog, mengajak berbicara Musa alaihissalam. Meskipun akal kita tidak mampu misalnya menangkapnya, membayangkannya ataupun yang sejenis dengan itu, maka iman kita dahulukan. Karena akal kita terbatas, panca indera kita terbatas, kekuatan kita terbatas, dan kita selaku makhluk manusia adalah memang terbatas, serba terbatas. Maka kita tetapkan itu bentuk penyucian kita. Hal itu benar ketika Allah menetapkan untuk dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asma dan sifatnya. Ketika Rasulullah menyatakan misalnya bahwasanya innahu a'war, tentang Dajjal, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu apa kalau bermata sebelah itu istilahnya? Picik. Wa ma rabbukum bi'a'war, sedangkan Rabb kalian adalah tidak picik, tidak bermata sebelah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menetapkan dua mata bagi Allah, Jangan kemudian kita menghayalkannya, menimbang-nimbangnya, maka dahulukan iman di sini. Allah lebih indah dari apa yang kita bayangkan kalau kita hendak mensucikannya. Dan juga kalau ada bisikan setan menyamakan Allah dengan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari itu. Itu yang menjadi prinsip kita.
Kemudian menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya, yaitu tadi terutama ketika berkenaan dengan asma ataupun sifat-sifatnya. Allah Maha melihat, manusia juga melihat. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah jangan dibandingkan. Penglihatan saya dengan penglihatan antum sekalian atau antunna juga beda. Masing-masing dari kita juga punya kekurangan atau kelebihan pada panca inderanya. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingan atau bandingan ataupun keserupaan apapun dengan makhluknya. Nama boleh sama, mendengar, melihat, akan tetapi inti ataupun kaifiyahnya juga sangat berbeda. Kemudian yang kedua, cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah membersihkan Allah dari tandingan, sekutu, istri dan anak, karena tiada yang menyerupainya. Kalau sampai Allah dikatakan punya anak, punya istri, lantas apa bedanya dengan manusia? Lantas apa bedanya dengan binatang? Lantas apa bedanya dengan tumbuhan? Lantas apa bedanya dengan makhluknya? Maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Di akhir surah Al-Ikhlas itu ada ayat keempat, Allah nyatakan dan tidak ada apapun, siapapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya, sesuai dengan asmanya Al-Quddus. Yang ketiga, menyucikan Allah seraya meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan dan perintahnya, karena semua itu berdasarkan ilmu, hikmah, kemuliaan dan rahmatnya. Kalau kita melihat sosok figur orang yang kita kagumi, maka kita akan memandangnya sebagai sosok yang semi sempurna, tidak sempurna tapi semi sempurna. Mustahil lah misalnya si fulan atau si fulana melakukan itu, hal-hal yang tidak pantas. Itu manusia kita sucikan. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka lebih-lebih lagi, terutama dengan perbuatan sia-sia. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Allah memerintahkan, ketika Allah menghalalkan dan mengharamkan, itu bukannya sia-sia, tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Kalau manusia mungkin saja berbuat atau melakukan hal yang sia-sia, ya kan? Murid di kelas sambil dengarkan guru main potlot diputer-puter, ya kan? Sia-sia, ya kan? Sia-sia, ya kan? Atau yang di pengajian sambil ngeliat HP, SMS misalnya. Wajar, manusia. Tapi bagi figur yang kita ini kan saja kita semi mustahilkan melakukan itu, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kesia-siaan dalam perbuatannya, dalam sabdanya, dalam ilmunya, dalam hikmahnya, dan juga kemuliaan serta rahmatnya. Nah, itulah manfaat beriman kepada asma Allah Al-Quddus. Kita cukupkan di poin ketiga ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.